Melintas Bandoa sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, ribuan warga Kota Banjarmasin rela berdesak-desakan untuk mengantarkan 321 calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter 12 embarkasi Banjarmasin sebelum memasuki asrama haji embarkasi Banjarmasin di Kota Banjarbaru. Beginilah suasana saat satu persatu dari ribuan warga Kota Banjarmasin yang rela berdesak-desakan untuk mengantarkan keluarganya yang menjadi calon jemaah haji kloter 12 embarkasi Banjarmasin sebelum memasuki bus untuk diberangkatkan ke asrama haji embarkasi Banjarmasin di Kota Banjarbaru Selasa 13 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WITA. Dengan rela berdesak-desakan, ribuan warga yang merupakan sanak serta famili dari calon jemaah haji ini tetap tertib supaya proses pemberangkatan tidak terhambat. Suasana haru dan sedih juga terlihat dari proses pemberangkatan calon jemaah haji kloter 12 embarkasi Banjarmasin yang sebelumnya dilepas Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di dalam ruang induk Masjid Sabila Mutadin yang terlebih dahulu dilaksanakan sholat subuh berjamaah. Berdasarkan informasi dari petugas penyelenggara ibadah haji PPIH embarkasi Banjarmasin, 321 orang calon jemaah haji kloter 12 ini terlebih dahulu akan menginap 1 malam di asrama haji embarkasi Banjarmasin dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Rabu 14 Juni 2023 pukul 05.05 WITA melalui Bandara Internasional Syamsuddinor di Kota Banjarbaru. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Kita akan informasi selanjutnya, pemirsa, guna memberikan layanan kepada masyarakat, layanan angkutan umum berbasis layanan BTS direncanakan dapat menjangkau hingga ke Martapura. Sejak mulai beroperasi Desember tahun lalu, angkutan umum berbasis layanan by the service atau BTS telah melayani penumpang di beberapa wilayah di Kabupaten Banjar seperti Kecamatan Gambut dan sekitarnya. Memenuhi peningkatan akses layanan publik ke masyarakat, direncanakan armada bus BTS ini akan melayani penumpang hingga ke Martapura, ibu kota Kabupaten Banjar. Ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, I Gusti Nyoman Yudiana, di ruang kerjanya di Martapura belum lama tadi. Nyoman mengaku sudah menyurati Balai Transportasi Darat agar bus BTS dapat menjangkau hingga ke Martapura, ibu kota Kabupaten Banjar, dan kini masih menunggu jawabannya dari pihak balai. Diharapkan rencana pengembangan layanan bus BTS ini dapat berpengaruh positif terhadap layanan transportasi darat di Kabupaten Banjar. Menyurati ke pihak balai dan di provinsi awalnya itu memohon untuk dapat rutenya diperpanjang ke Kota Martapura. Nah, tapi sampai saat ini mungkin balasannya atau tindak lanjutnya masih kami tunggu. Sehingga dalam hal ini kami ya masih menunggulah keputusannya itu kapan masuknya belum kami dapatkan dari pihak Balai Transportasi Darat dan Dinas Perhubungan. Tapi kalau yang dari Dinas Perhubungan kan sudah masuk ya dengan terjadwal pagi, siang, sama sore. Nah, harapan kami yang dari Balai Transportasi Darat ini bisa juga menindaklanjuti keinginan masyarakat dan pemerintah terkait dengan Tayo ini. Keberadaan bus BTS ini dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap angkutan umum lainnya karena pihak Dishub akan menyusun strategi agar angkutan lainnya tetap saling bersinergi dan tidak ada yang dirugikan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, budidaya keramba sistem jaring apung di Kabupaten Banjar diminta untuk menjaga kualitas air guna mencegah kematian ikan saat musim kemarau. Sementara itu, kawasan Tatah Belayung Banjarmasin Selatan menjadi kampung usaha lele usai diresmikan Wali Kota Banjarmasin. Selain itu juga dilakukan restocking ikan patin dan kelabau di sungai itu. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar yang disampaikan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Kabupaten Banjar Siplian Syahartati saat dimintai keterangan perihal kematian ikan yang dialami pembudidaya ikan di Desa Mali-Mali, Kecamatan Karangintan, dan beberapa desa lainnya seperti Sungai Landas, Pasar Lama, dan Sungai Arfat. Menurut Siplian Syahartati, Kepala Bidang Perikanan Budidaya Kabupaten Banjar, kualitas air perlu dijaga agar ikan dalam keramba tetap hidup
karena musim kemarau membuat oksigen dalam air berkurang. Untuk itu pembudidaya diminta membuat aerator yang berguna menambah oksigen di samping menyesuaikan kepadatan ikan dan pakan ikan. Lebih lanjut, pembudidaya juga dihimbau agar tidak membiarkan ikan yang mati mengambang di atas air, melainkan cepat dibuang atau dikubur di darat agar kualitas air tetap terjaga dan ikan yang hidup bisa selamat. Beberapa di satu desa itu bukan full satu desa kematian ikannya, tapi hanya beberapa yang mengalami kematian. Jadi kami menduga bahwa masyarakat pembudidaya kita itu pada tebar yang dilakukan terhadap jaring apung mereka itu melebihi kapasitas yang seharusnya. Misalnya dalam 1 meter persegi diisi 150 ekor, mereka mungkin mengisinya pada saat awal itu mencapai 500 ekor. Jadi ada kelebihan jumlah tebar yang seharusnya yang semestinya ditebar di situ. Kita supaya dalam pemberian pakan diberi vitamin juga, sehingga menjaga daya tahan tubuh terhadap ikan tersebut. Kemudian juga kita menghimbau ke masyarakat kita menyiapkan antisipasi kalau misalnya terjadi turunnya debit air. Kita kemarin menyarankan mereka suruh menyiapkan pompa air. Nanti pompa air itu dimanfaatkan kalau misalnya aliran sungai hampir-hampir tidak ada, mereka bisa nyemprotkan air ke karamba mereka sehingga itu bisa membantu meningkatkan oksigen. Sebelumnya belasan ton ikan yang berasal dari 150 lebih keramba jaring apung di Desa Mali-Mali, Kecamatan Karangintan, mati hingga membuat pembudidaya air tawar merugi ratusan juta rupiah. Penurunan air bendungan Riam Kanan terjadi sejak 1 pekan ini seiring cuaca panas yang terjadi di Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Warga Tatah Belayung selama ini membudidayakan ikan lele sebagai mata pencahariannya. Banyak pula produk olahan sehingga lebih bernilai ekonomis seperti abon dan naga. Untuk itu, Wali Kota Banjarmasin meresmikan kawasan itu sebagai kampung usaha lele Selasa 13 Juni 2023. Di kesempatan ini pula dilakukan restocking dengan penebaran 10.000 bibit ikan patin dan kelabau ke sungai untuk menjaga populasi ikan tetap terjaga yang nantinya bisa dipancing warga ketika sudah besar. Menurut Ibnu, kegiatan pelepasan bibit ikan ke sungai sangat penting karena secara tidak langsung tetap menjaga sumber daya hayati di perairan. Di samping ikan yang hidup di perairan berkualitas akan mengandung gizi yang sangat tinggi. Daya hayati yang ada di perairan kita itu salah satu sumber protein nabati yang protein hewani yang saya kira sangat tinggi gizinya. Jadi sangat sampai misalnya terjadi stunting di daerah-daerah yang sebetulnya secara sumber daya perairan sangat memungkinkan untuk memelihara ikan. Nah, kalau misalnya untuk pencegahan stunting itu ada program 1 biji telur setiap hari, maka di perairan umum ini sebetulnya iwaknya kan banyak. Jadi kalau misalnya masyarakat itu menjaga perairan, kemudian bibit ikan itu tetap terpelihara dan terjaga, saya rasa sangat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Nah, makanya kita lepas di perairan yang agak sempit ini. Kalau di kan mereka bersaing kan, makanya kita lepas yang di perairan-perairan yang agak sedikit aman bagi mereka. Tidak bisa kadang-kadang kita lepas di sungai besar atau ada yang anunya itu. Jadi sungai yang kita taruh ini memang bisa bertahan hidup karena juga harus tidak keras dan juga ada mangrove-nya juga masih banyak, jadi mereka bisa mencari makanan alami lah sana. Tujuan restocking ini kan tujuannya ya tadi untuk mengembalikan ikan-ikan yang sudah hampir punah, kita kembalikan lagi ke habitatnya. Saat ini rata-rata warga Tatah Belayung memiliki keramba yang diisi ratusan ikan lele yang menghasilkan keuntungan setiap bulannya mencapai 1,5 juta rupiah dan dipilihnya lele karena dinilai lebih mudah dalam perawatan. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Usai jeda berikut kami hadirkan rakor pengawasan pemutakhiran data pemilih pemilu 2024.